Bayangkan, sebuah masa di mana rumah sakit tempat yang seharusnya menjadi perlindungan justru menjadi tempat paling mematikan bagi para ibu yang melahirkan. Pada pertengahan abad ke-19, ribuan wanita meninggal dunia akibat penyakit misterius bernama demam nifas hanya beberapa hari setelah melahirkan. Para dokter saat itu bingung. Mereka menyalahkan udara kotor, posisi tidur, hingga kehendak Tuhan. Namun, di tengah keputusasaan itu, seorang dokter muda bernama Ignaz Semmelweis menemukan sebuah fakta sederhana yang mengerikan. Para dokter sendiri adalah pembunuhnya. Ia mengusulkan solusi yang sangat mudah, cuci tangan, namun ide ini justru membuatnya diejek, dipecat, dan akhirnya tewas dengan tragis di rumah sakit jiwa. Hari ini, kita akan mengungkap kisah pilu sang penyelamat ibu yang dunianya belum siap menerima kebenaran. Kisah ini bermula di Wiener, Austria. Tahun ke-1846, Semmelweis bekerja di sebuah rumah sakit besar yang memiliki 2 bangsal persalinan. Ia menyadari sebuah pola yang ganjil. Bangsal pertama, tempat mahasiswa kedokteran berlatih, memiliki angka kematian 3 kali lebih tinggi dibandingkan bangsal kedua, tempat para bidan bekerja. Para ibu di Wiener bahkan rela memohon sambil menangis agar tidak dimasukkan ke bangsal pertama. Semmelweis terobsesi mencari tahu penyebabnya. Apakah karena bidan lebih lembut? Apakah karena udara? Ia mencoba segala hal. Namun jawabannya ditemukan melalui sebuah tragedi. Rekannya, Der Koletzka, tewas setelah teriris pisau bedah saat sedang membedah mayat. Gejala kematian rekannya persis sama dengan para ibu yang terkena demam nifas. Semmelweis menyadari sebuah hubungan yang gelap. Para mahasiswa kedokteran di bangsal pertama seringkali datang langsung dari ruang autopsi mayat untuk membantu persalinan. Sementara para bidan di bangsal kedua tidak pernah menyentuh mayat. Ia menyimpulkan bahwa ada partikel mayat yang menempel di tangan dokter dan berpindah ke tubuh para ibu. Pada Mei tahun 1847, ia memerintahkan semua dokter di bangsalnya untuk mencuci tangan dengan larutan klorin sebelum menyentuh pasien. Hasilnya instan dan luar biasa. Angka kematian anjlok dari 18% menjadi kurang dari 2%. Semmelweis telah menemukan kunci keselamatan medis, namun bukannya mendapatkan penghargaan, ia justru menghadapi badai kemarahan dari rekan sejawatnya. Mengapa para dokter menolak cuci tangan? Bagi mereka, saran Semmelweis adalah sebuah penghinaan. Para dokter adalah kaum bangsawan dan terhormat. Mereka tidak percaya bahwa tangan mereka bisa membawa kematian. Saat itu, teori kuman belum ditemukan. Pasteur dan Koch baru akan membuktikannya bertahan-tahan. Kemudian, Semmelweis dikucilkan, kontraknya tidak diperpanjang, dan ia terpaksa kembali ke Budapest dalam kondisi hancur. Ia mulai menulis surat-surat kemarahan kepada para dokter di seluruh Eropa, menjuluki mereka sebagai pembunuh. Pada tahun 1865, kesehatan mentalnya memburuk. Ia dijebak oleh keluarganya sendiri untuk masuk ke rumah sakit jiwa. Di sana, ia dipukuli oleh penjaga dan meninggal akibat infeksi luka ironisnya, jenis infeksi yang sama dengan yang ia coba cegah seumur hidupnya. Baru bertahan-tahan. Setelah kematiannya, dunia kedokteran menyadari bahwa Ignaz Semmelweis benar. Hari ini, ia dikenal sebagai bapak kebersihan tangan dan pahlawan bagi jutaan ibu di seluruh dunia. Kisahnya adalah pengingat pahit bahwa kebenaran seringkali harus melalui jalan yang sunyi dan menyakitkan sebelum akhirnya diterima oleh dunia. Terima kasih telah menyimak kisah perjuangan Ignaz Semmelweis. Bayangkan jika para dokter saat itu mau mendengarkannya lebih awal. Berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah pahlawan sejarah lainnya.